Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ini majelis yang ke 36 dan yang terakhir insyaallah taala dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ada ikhwah yang mengingatkan pada halaman 88 pembahasan tentang had asyurb, had peminum khamar. Ada dua jumlah yang belum diterangkan. Dikatakan wa yakfi iqraruhu marratan aw syahadatu adlaini walau alal qai wa qatluhu fi ar-rabi'ah mansukh. Ya, ini tentang peminum khamar. Ketentuan penjatuhan had terhadapnya cukup dia mengikrar sekali. Ya, dia mengikrar dia meminum, sudah boleh dijatuhkan hukum had kepadanya. Au syahadatu adlain, atau dua adil yang mempersaksikan. Dua adil yang mempersaksikan dia meminum. Walau alal qai, walaupun dia persaksikan hanya sekedar orang itu muntah. Yang muntahnya itu karena meminum khamar. Iya. Jadi kalau dia mempersaksikan dua orang walaupun sekedar dia melihat muntah akibat minum khamar, maka ini telah cukup. Dan dua ketentuan ini, apakah dipersaksikan oleh dirinya sendiri atau dipersaksikan dengan syahadat dua orang yang adil, dua orang yang terpercaya, ini telah berlalu. Kemudian Syaukani terangkan, ada di dalam sebagian riwayat penjelasan, kalau dia minum, kemudian diberi had, dia minum lagi, kemudian dijatuhkan had, dia minum lagi, dijatuhkan had, maka yang keempatnya dibunuh. Tapi Syaukani terangkan bahwa riwayat ini telah mansukh, telah terhapus hukumnya. Iya. Baik. Maka ini kelanjutan dari apa yang tertinggal di pembahasan had asyurb halaman 88. Kita kembali di akhir pembahasan yang kita berhenti padanya. Setelah beliau memulai menjelaskan tentang sejumlah ahkam yang terkait dengan jihad, maka Syaukani berkata faslun, fasal ini berkaitan dengan hukum-hukum seputar ghanimah. Ahkam al-ghanimah. Kata beliau, ma ghanimahu al-jaishu kana lahum arba'atu akhmasihi wa khumusuhu yasrifuhu al-imamu fi masaritihi. Kata beliau, apa yang didapatkan oleh al-jaish sebagai ghanimah, maka untuk mereka 4/5-nya. Dan 1/5 dari ghanimah itu digunakan oleh al-imam pada masarif yang telah ditentukan. Iya. Baik, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang syariat pembagian ghanimah. Mengambil ghanimah ini adalah salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Yang mana umat-umat sebelumnya
Kalau mereka melakukan peperangan, melakukan jihad, maka mereka dilarang mengambil ghanimah. Dilarang mengambil ghanimah. Di antara umat yang telah lalu, kalau mereka telah berjihad, ada ghanimahnya, maka ghanimah tersebut dibakar. Tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan. Iya. Tidak boleh dimakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan umat ini dengan bolehnya mereka mengambil ghanimah. Dan ini adalah salah satu kekhususan, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat Islam ini. Mereka boleh mengambil ghanimah. Dan ghanimah itu adalah harta yang didapatkan setelah kaum muslimin menaklukkan musuh dengan jalur peperangan. Iya. Yang disebut dengan ghanimah. Adapun kalau mereka dapatkan tanpa peperangan, mereka datangi kemudian musuhnya misalnya telah menyerah, maka itu disebut apa? Al-fai. Ya, di sini khusus untuk berkaitan dengan jihad ini diterangkan oleh Syukani di sini ahkam terkait dengan ghanimah. Terkait dengan apa? Ghanimah. Ya. Dan ghanimah ini dijelaskan di dalam Al-Quran tentang pembagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, maka seperlimanya adalah milik Allah. Ya, seperlimanya adalah milik Allah, walir rasul, dan milik ar-rasul. Ya, jadi seperlima ini itu disebutkan nisbat, diberikan atau milik Allah dan Rasulnya. Milik Allah dan milik apa? Rasulnya dari seperlima itu. Ya, kalau disebut milik Allah dan milik Rasulnya, maka diarahkan kepada kemaslahatan umum. Diarahkan kepada kemaslahatan umum. Dan ada sebagian yang berkata kalau dia milik Allah, artinya itu diperuntukkan untuk Ka'bah dan apa yang diperlukan. Ya. Tapi konteks dari nas dan makna dari hadits-hadits yang lain ini menunjukkan cakupannya lebih luas daripada itu. Apa yang ada maslahatnya untuk Islam dan umat Islam, maka boleh diserahkan dari al-khumus ini. Demikian pula diserahkan kepada apa? Dawil qurbah, karib kerabat, walidil qurbah, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ahlul bait, wal yatama, ya, yang diberikan kepada anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Ini seperlima khumus, dan ini telah diberi judul bab khusus oleh Syukani di mana tentang masalah khumus, di mana diterangkan di pembahasan apa diterangkan oleh Syukani? Di pembahasan zakat, ya, di pembahasan tentang al-khumus. Baik. Kemudian kata beliau, wa ya'khudul farisu minal ghanimati salasa askhumin warrajilu sahman. Ya. Dan seorang faris, seorang penunggang kuda, dia mengambil dari ghanimah 3 ashum, 3 saham, 3 bagian. Nah, warrajil sahman, dan seorang pejalan kaki dia mengambil 1 bagian, 1 saham.
yastawi fi dzalikal qawi wad-dha'if wa man qatala wa man lam yuqatil. Sama di dalamnya antara yang kuat dan yang lemah, antara yang berperang dan tidak berperang. Ya, ini dalam masalah saham. Baik, di sini diterangkan pembagian ghanimah. Ya, kalau dia adalah seorang penunggang kuda, maka dia mendapat 3 saham. Untuk dia 1 dan untuk kudanya 2. Jadi semuanya berapa? 3. Dan untuk pejalan kaki dia mendapat 1 saham. Mendapat 1 bagian. Iya. Dan ini berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadits, dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim maupun selainnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan sama di dalam hal ini antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Ya, sebab semuanya ikut di dalam jihad. Dan dimaklumi perbedaan dalam kekuatan itu adalah hal yang lumrah di dalam manusia. Ya. Sepanjang semuanya berjalan dan berjihad, maka dia mendapatkan bagian 1 saham yang sama. Jelas ya? Demikian pula wa man qatala wa man lam yuqatil. Di dalam pasukan itu misalnya ada yang berperang dan ada yang belum sempat berperang, maka bagiannya juga apa? Bagiannya sama. Iya, bagiannya sama. Jelas? Ini ketentuan dalam saham. Saham itu dia adalah bagian yang sudah ditentukan kadarnya. Itu kalau sahmun. Dia ditentukan apa? Kadarnya. Ini ada 3 istilah di sini akan digunakan oleh Syaukani dalam pembagian. Yang pertama sahmun. Dia pembagian yang sudah ditentukan apa? Kadarnya. Yang kedua tanfil, an-nafl, tanfil. Ini akan dijelaskan setelahnya. An-nafl itu ya juga pembagian dari imam. Pembagian juga dari ghanimah, tapi ini pembagian apa jatah lebih dari saham. Jadi beri saham dibeli lagi tambahan dengan bentuk apa? Nafl. Ya, kemudian yang ketiga ada namanya ar-rabah. Ada namanya apa? Ar-rabah. Rabah ini dia bagian tidak ditentukan kadarnya. Ya. Langsung diambil begitu, diambil dari ghanimah. Tapi jumlahnya di bawah saham. Jumlahnya di bawah 1 apa? 1 saham. Itu namanya rabah. Jelas ya? Ya. Karena itu berikutnya Syaukani menjelaskan wa yajuzu tamthilu al-imami ba'd al-jaysh. Dan imam boleh memberikan tamthil kepada sebagian pasukan. Ya. Jadi sebagian pasukan diberi tamthil. Diberikan tamthil, sebagiannya tidak. Dan ini wajar. Ya, wajar sebab kadang ada sebagian dari pasukan dia melakukan jasa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ya. Maka ini wajar diberikan tambahan atas apa? Atas jasanya tersebut. Ya, karena itu telah syah di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Salamah bin Aqwa 1 saham, 1 saham penunggang kuda dan 1 saham apa? Pejalan kaki. Dikumpulkan untuk beliau sekaligus. Ya. Harusnya kalau beliau menunggang kuda hanya dapat saham apa? Penunggang kuda saja, berarti 3 saham. Tapi ini ditambah lagi pejalan kaki, jadi semuanya berapa? Beliau dapatkan 4. Jadi ada tambahan. Tambahannya ini itu disebut apa? Tanfil. Iya. Jelas? Kemudian kata beliau rahimahullah, ya.
Kata beliau, walil imami as-safi. Walil imami as-safi. Wa sahmuhu ka ahadil jaish. Dan bagi imam, ya. Bagi imam dia mendapatkan as-safi. As-safi itu adalah apa yang telah disaring dari harta ghanimah dan kadarnya, apa yang telah dipilih dari harta ghanimah dan kadarnya tidak terbatas, tidak disebutkan batasannya. Itu safi. Ya. Kemudian disebutkan bahwa sahamnya kahadil jaish. Sahamnya sama dengan apa? Sama dengan al-jaish. Iya. Jadi dua di sini imam mendapatkan dua hal. Dia dapat as-safi dan dapat apa? Saham. Satu saham dan satu saham ini sama dengan apa? Sama dengan pasukan yang lainnya. Ya, sama dengan pasukan yang lainnya. Baik. Beliau di dalam hal ini ya berdalilkan dengan hadits Abdullah atau Yazid bin Abdullah bin Syikhir, ya, diriwayat Abu Dawud dan Nasai. Dan diterangkan di situ saham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yardakhu minal ghanimati liman hadar. Ya. Dan imam boleh memberikan rabah dari ghanimah untuk siapa yang hadir. Dia hadir tapi tidak ikut berperang. Tidak ikut apa? Berperang. Nah, kalau perbedaannya yang pertama semuanya pasukan, dia berperang. Tapi mungkin ada satu kesempatan dia belum mendapat bagian untuk berperang di situ atau membunuh, maka sama saja bagiannya kalau dia sudah terhitung di dalam pasukan. Tapi ini yang hadir bisa diberi rabah. Nah, misalnya perempuan, misalnya dia hadir sebagaimana dimaklumi di sebagian peperangan ada yang hadir untuk mengobati orang-orang yang luka, ya, jelas. Maka kalau ada yang hadir, ya, dan hadirnya perempuan di peperangan itu juga dimaklumi pembolehannya dengan syarat-syarat. Apabila aman dari fitnah dan apabila dugaan besarnya bahwa pasukan kaum muslimin akan apa? Akan menang. Iya. Jadi antara ketentuannya. Maka kalau dia hadir, dia tidak ikut berperang, maka dia diberi dari al-ghanimah tapi rabah. Sifatnya apa? Rabah. Iya, bukan saham. Diambilkan dari ghanimah, dibawa, saham tidak ditentukan berapa jumlahnya. Nah, dan ini ada dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yu'thirul mu'allafina in ra'a fi dzalika salahan. Dan beliau memberikan al-mu'allafin, yang memberikan orang-orang yang bisa ditaklif hatinya, diberikan dari pemberian itu, dari ghanimah itu, kalau si imam melihat ada maslahatnya. Jelas ya? Sebab dalam hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qassama al-ghanaim fi ashrafi Quraisy ta'lifan lahum. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah itu pada sebagian pembesar-pembesar Quraisy untuk melembutkan hati mereka. Ya. Bahkan waktu itu Nabi meninggalkan orang-orang Ansar dan Muhajirin, tidak diberi. Jelas ya?
Dan ini yang dibagi oleh Nabi di sini, ini dari al-khumus. Ya. Adapun 4/5 itu pasukan, milik pasukan. Dibagi antara pasukan. Jelas ya? Ya. Kemudian kata beliau, wa idza raja'a ma akhadahu al-kuffar minal muslimina kana limalikihi. Ya, dan apabila kembali apa yang diambil oleh orang kafir dari kaum muslimin, maka itu menjadi atau kembali kepada pemiliknya. Misalnya orang-orang kafir, mereka mengambil harta dari kaum muslimin. Hartanya dimaklumi. Ya. Begitu kaum kufarnya diperangi oleh kaum muslimin, harta itu didapat kembali, maka harta itu menjadi milik siapa? Ya, milik pemiliknya yang pertama. Pemiliknya yang pertama itu ya milik muslim yang memilikinya sebelum dirampas oleh orang kafir. Nah, dan ini berdasarkan hadits Imran ibn Husain riwayat Muslim. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Syaukani, yahrumul intifa'u bi syai'in minal ghanimah qabla al-qismah illa at-ta'ama wal 'alaf. Ini pembahasan tentang keharaman pemanfaatan ghanimah sebelum dibagi. Diharamkan mengambil manfaat dari suatu ghanimah sebelum dibaginya, kecuali makanan dan al-alaf. Al-alaf itu adalah makanan untuk kendaraan, ya, untuk kuda atau untuk ontanya. Iya, itu diizinkan. Ya, sebab dia adalah hal yang diperlukan, hal yang diperlukan. Jadi ada ghanimah banyak, ya, ada makanan kuda, ada makanan, ya, untuk manusia, maka boleh untuk dia apa? Dimakan. Adapun yang lainnya dari harta ghanimah, maka tidak boleh, ya, diganggu dan tidak ada kepemilikan sebelum dibagi. Sebelum apa? Sebelum dibagi. Nah, seluruh dari harta ghanimah termasuk tawanan perang. Iya. Tidak boleh dipegang sebelum apa? Dibagi. Kemudian kata beliau rahimahullah, iya. Kemudian kata beliau, wa yahrumul gulul, yang haram gulul itu. Nah, dan pengharaman tentang gulul, ya, gulul yang dimaksudkan adalah apa? Dia mencuri harta rampasan perang. Ya, kalimat gulul di situ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan haramnya hal ini. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, dia akan datang membawa barang curiannya pada hari kiamat. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala shadaqatun la yaqbalullahu la tuqbalu salatun bighairi tahur wala shadaqatun min gulul." Hadits Ibnu Umar riwayat Muslim. Tidak diterima salat karena tanpa tahara dan tidak diterima sedekah dari gulul. Iya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang haramnya hal itu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min jumlatil ghanimah al-asra. Ya. Dan masuk di dalam ghanimah adalah al-asra, tawanan perang. Tawanan perang. Nah, dalam tawanan perang ini, ya, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa tawanan perang itu masuk dalam apa? Masuk dalam pembagian ghanimah. Iya. Dalam tawanan perang ini, yajuzu al-qatlu awil fida awil man. Tawanan perang, imam diberikan 3 inisiatif di dalamnya. 3 pilihan, 3 alternatif. Diberikan pilihan al-qatl. Dia boleh untuk apa?
boleh untuk membunuh, awil fida, atau dijadikan sebagai tebusan, awil man, atau boleh di apa? Atau boleh diserahkan. Iya. Jelas ya? Boleh dibebaskan. Nah, ini kembali kepada kebijaksanaan imam, dan dia melihat apa yang paling maslahat, paling bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, jelas ya? Dia melihatnya. Iya. Jadi boleh dibunuh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Khaybar, beliau menjatuhkan semua orang dewasa dari siapa yang diketemukan di benteng Khaybar itu, maka dijatuhkan hukum mati, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia telah balik. Nah, dan boleh difida, boleh dijadikan sebagai apa? Tebusan. Kalau misalnya ada dari kaum muslimin yang ditawan kemudian ditebus, boleh saja. Ya, dan boleh juga diberikan, mereka diserahkan kembali kepada orang-orang kafir, tapi mereka membayar apa? Membayar ganti. Ya, membayar harta untuk hal tersebut. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil hal itu di perang Badar dalam kisah yang dimaklumi. Ya. Dan dalam Al-Quran dikasih pilihan, fa imma mannan ba'du wa imma fida'a. Ya. Jelas ya? Jadi dua pilihan, boleh dibebaskan dan boleh dijadikan sebagai tebusan. Dijadikan sebagai tebusan. Ya, ini yang benarnya di dalam masalah ini. Ya, kembali kepada ijtihad imam. Dia melihat apa yang maslahat. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, masuk ke dalam pasal yang lainnya. Kata beliau, faslun, fasal ini berkaitan dengan ahkam al-asir wal jasus wal khudnah. Berkaitan dengan hukum seputar asir, tawanan, wal jasus tentang mata-mata, wal khudnah, dan khudnah tentang perdamaian. Ya. Perjanjian damai. Nah, al-khudnah disebut juga muhadanah. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu istirqaqul Arab, dan boleh menjadikan orang Arab itu sebagai raqiq, sebagai budak. Ya. Dimaklumi bahwa siapa yang ditawan dari peperangan, maka dia bisa dijadikan sebagai raqiq, sebagai budak. Dan ini pada seluruh yang diperangi. Tapi ada satu masalah yang berbeda pendapat para ulama di dalamnya. Kalau yang diperangi itu dari suku Arab sendiri, apakah boleh mereka dijadikan sebagai budak? Nah, yang benarnya boleh. Jelasnya? Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Ditunjukkan oleh banyak dalil. Nah, kemudian berikutnya waqatlul jasus, dan dibolehkan membunuh jasus. Mata-mata boleh untuk dibunuh. Dan mata-mata itu terbagi dua. Ada mata-mata orang kafir, dan ada mata-mata apa? Muslim. Ya, kalau dia kafir, maka kafir ada beberapa macam. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir muahad, dan ada kafir musta'min. Ya. Jelas? Ya, kalau kafir harbi jelas boleh dibunuh. Kalau selain dari kafir harbi yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, maka perbuatannya melakukan memata-matai kaum muslimin, ini sudah membatalkan perjanjian. Sudah membatalkan apa? Perjanjian. Karena itu mereka boleh untuk dibunuh. Ya, sisa kalau mata-matanya adalah seorang muslim. Ya.
Maka di sini kembali kepada ijtihad imam. Dan telah berlalu saya terangkan di bab ta'zir. Ya, kadang bisa dijatuhkan hukum sampai dibunuh kalau memang dipandang apa? Dipandang itu sangat maslahat oleh si imam supaya memberikan pelajaran bagi yang lain. Nah, kemudian kata beliau, ya, ada dalil tentang dibunuhnya. Itu hadits Salamah bin Aqwa riwayat Al-Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ain. Ain itu apa? Mata-mata. Jadi Ain bahasa Arabnya mata-mata, bisa juga jasus. Ya. Maka mata-mata ini duduk di kalangan sebagian para sahabat berbicara. Kemudian setelah itu hilang. Maka Nabi berkata, "Utlubuh, faqtuluh." Carilah dia kemudian bunuh. Ya. Maka Salamah bin Aqwa mendahului kaum, kemudian Salamah bin Aqwa membunuhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tamfil salab orang tersebut kepada Salamah bin Aqwa. Ya, salabu itu apa? Itu adalah peralatan perang yang melekat di badan musuh. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala qatilan falahu salabuh." Siapa yang membunuh seorang bunuhan di perang, maka dia ambil salabnya. Ya, kalau dia punya pedang, ya, dia punya bukti bahwa dia membunuhnya, maka dia berhak mengambil apa? Pedangnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, itu kesimpulannya tentang mata-mata. Kemudian kata beliau, "Wa idza aslama al-harbiyyu qabla al-qudrati 'alaihi ahraza amwalahu." Ya. Apabila seorang kafir harbi mereka masuk Islam, ya, mereka masuk Islam sebelum diperangi atau sebelum ditaklukkan, maka mereka atau kafir ini memiliki hartanya. Hartanya masuk dalam kepemilikannya. Jelas ya? Baik. Dan dimaklumi bahwa keislaman itu menyebabkan haramnya harta dan darah seseorang dengan keislamannya. Maka sepanjang dia muslim, sebelum dia ditaklukkan di dalam peperangan, ya, maka asalnya hartanya adalah apa? Miliknya. Ya, sebab harta rampasan perang itu ghanimah itu setelah peperangan. Dan ini belum apa? Dia belum, ya, ditaklukkan di dalamnya. Jelas ya? Nah, ini dari etika yang hendaknya diperhatikan oleh seorang pemimpin. Nah, ya. Dan bagi kebanyakan para ulama, mereka tidak bedakan antara yang masuk Islam di negeri kafir atau di negeri muslim. Tidak dibedakan. Ya, kalau dia misalnya masuk Islam di negeri kafir, maka tetap harta miliknya. Ya. Jelas ya? Sepanjang dia telah masuk Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ardul maghnumah, baik. Kemudian kata beliau, wa idza aslama abdun likafir sara hurran. Ya, kalau seorang budak milik kafir dia masuk Islam, maka dia menjadi bebas. Menjadi apa? Menjadi bebas. Nah, dan ketentuan bebasnya ini adalah hal yang jelas, sebab kaum muslimin itu tidak dimiliki oleh siapa? Oleh orang kafir. Maka kapan dia masuk Islam? Iya, maka dia dianggap bebas. Ini ingat kejadiannya di mana semua ini? Di dalam masalah
peperangan. Ada hadis di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam masalah ini. Nah, di mana ada sebagian dari budak yang melarikan diri dari tuannya dan mereka masuk Islam. Iya, mereka masuk Islam. Ya, ada sebagian sahabat yang berkata bahwa mereka ini lari karena hanya ingin bebas saja. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menetapkan keislaman mereka atau kebebasan mereka setelah mereka masuk Islam. Kemudian kata beliau, wal ardul maghnumah amruha ila al-imam fayaf'alul aflah min qismatiha aw tarkiha mushtarakah bainal ghanimin atau baina jami'il muslimin. Dan bumi yang dijadikan ghanimah atau bumi ghanimah itu perkaranya urusannya kepada imam. Ya. Dia melihat yang paling aslah. Apakah dia bagi atau dia biarkan menjadi milik bersama antara orang yang berperang, antara orang yang berhak mendapat ghanimah, atau dia biarkan antara seluruh kaum muslimin. Ya, kalau memang ada jatah di situ, ya jatah yang diperuntukkan khumus yang didapatkan oleh yang dikeluarkan khumusnya masuk juga di situ. Jelas ya? Baik, ini pilihan imam yang menentukannya. Sebab ini dari salahiyat al-imam. Ya. Baik. Dan ada hadis-hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaukani di sini menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man ammanahu ahadul muslimina sara amina war rasulu kal muamman." Sini beliau jelaskan tentang akad al-aman. Akad tentang apa? Al-aman. Ya. Di dalam pembahasan jihad itu sebenarnya luas pembahasannya. Di sini Syaukani meringkas ya. Ada pembahasan tentang keutamaan jihad, hukum-hukum di dalam jihad itu. Ya. Kemudian nanti ada setelahnya pembahasan tentang ghanimah. Kemudian ada pembahasan tentang ahlud dhimmah. Ada pembahasan tentang al-mu'ahadah. Ada pembahasan tentang aqdul aman. Ya. Dan ada pembahasan tentang apa namanya? Ya. Karena diikutkan sebagian pembahasan yang berkaitan dengan salahiyat al-imam. Jadi luas pembahasannya di bab jihad sebenarnya. Karena itu buku-buku yang menulis tentang jihad banyak sekali. Ya. Dari buku yang terdahulu maupun di buku fikih yang menjelaskannya. Dan Syaukani di sini menggabungkan pembahasan. Ya, beliau sebutkan tentang masalah istirqaq. Ini juga pembahasan lain. Ya, tentang masalah menganggap sebagai raqiq. Ya. Sini beliau masukkan pembahasan aman. Aman itu adalah seorang muslim memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir masuk ke negeri Islam. Ya. Seorang muslim atau siapa yang berada di dalam negara memberikan jaminan keamanan untuk seseorang masuk ke dalam apa? Ke dalam negara. Nah. Ya. Itu yang disebut dengan al-aman. Jadi kalau ada yang diberi aman oleh seseorang muslim, maka dia menjadi amin, tidak boleh diganggu. Dia masuk dalam negara tidak boleh apa? Tidak boleh diganggu. Ya, kalau di masa dahulu, ya, seorang kafir diundang oleh keluarganya yang berada di negeri Islam, begitu dia masuk maka tidak boleh dia apa? Tidak boleh diganggu. Ya, ini dimaklumi kisah Ummu Hani radhiyallahu taala anha, kisah beliau bersama Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani memberikan jaminan keamanan kepada sebagian keluarganya masuk ke Mekah. Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Ya. Maka Ummu Hani datang kepada Rasulullah SAW menceritakan kejadian. Maka Rasulullah pimpinan negara berkata, pada ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami telah lindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Ya.
negara harus menjaga ya, aman yang diberikan oleh salah seorang dari penduduk negaranya, walaupun dia seorang perempuan. Jelas ya? Dan sekarang di masa ini, tentunya perkembangan di dalam masalah aman itu terwujud dengan bentuk lain. Ya. Sekarang kalau misalnya seorang masuk ke dalam negara, ya, dia diizinkan masuk, itu ketentuannya di imigrasi. Kapan paspornya telah diperiksa, kemudian distempel masuk, maka itu jaminan keamanan dari negara. Dia boleh masuk apa? Masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ya, dan wajib atas seluruh penduduk negara untuk menghormati itu. Demikian pula kalau misalnya dia mendapatkan panggilan dari sebagian orang yang di dalam negara. Ya. Jelas? Dapat panggilan, ya, dapat calling visa misalnya. Maka dia pun mendapat aman, dikatakan mendapat aman. Jelas ya? Kemudian war rasul, utusan itu kal muamman. Seorang utusan dia muamman, sama kedudukannya. Sebab Nabi SAW tidak membunuhi para utusan. Tidak membunuh apa? Para utusan. Walaupun utusan tersebut ya, berbuat sesuatu yang tidak baik di depannya, tapi dia tidak boleh dibunuhi. Ya, dan ini kejadiannya ketika dua orang utusan Musailamah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mereka berucap sesuatu yang kurang baik dalam kisah itu. Maka Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu qatilan rasula laqataltukuma." Andai kata saya membunuh seorang utusan, saya akan membunuh kalian berdua. Ya. Menunjukkan bahwa seorang utusan tidak boleh tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ya, sebab kalau dibunuh utusan, ini akan menghilangkan kemaslahatan antara apa? Antara kedua belah pihak. Ya. Dan disinilah bagaimana Islam mengatur hal ini. Mereka menjaga perkara ini. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, kalau ada utusan masuk ke negeri mereka, ya, siapa yang merasa aman dengannya? Siapa yang merasa aman terhadap makar mereka? Ya, sebab tidak ada dalam aturan mereka dilindungi ya, utusan tersebut. Ya, secara keagamaan. Ya, kalau dalam syariat kita, dia tidak boleh untuk dibunuh. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tajuzu muhadanatu al-kuffar. Ya. Wa tajuzu muhadanatu al-kuffar. Ini tentang al-hudna, muhadana. Dan boleh melakukan muhadana terhadap orang-orang kafir walau bi syartin, walaupun dengan syarat. Ya, jadi jaminan keamanan ini kalau bahasakan ke Indonesia mungkin semuanya jaminan keamanan. Tapi ada yang sifatnya aman, ada yang sifatnya hudnah, ada yang sifatnya dhimmah. Ya, jelas ya? Dan ini berbeda. Ya, kalau dhimmah dia itu tinggal di dalam negara. Ya, tinggal di dalam apa? Negara dan dari penduduk negara. Itu ahlu dhimmah. Ya. Kalau musta'man, ya, ini orang di luar apa? Di luar negara masuk dengan jaminan keamanan. Ya, jadi dia masuk hanya berkunjung ke negara. Ya, dan ini sifatnya para turis-turis yang masuk ke negeri-negeri. Maka itu disebut apa? Kafir musta'min atau musta'man. Ya, jelas? Kalau al-hudna ini dua negeri bersepakat untuk tidak saling berperang. Negeri Islam dan negeri kafir, mereka membuat perjanjian untuk tidak apa? Saling berperang. Maka kafir di situ disebut sebagai kafir muhadanah dan disebut juga dengan kafir muahad. Ya. Karena itu disebut namanya al-hudnah atau muahadah atau muhadanah. Itu sama penamaannya. Jelas ya? Dan di sini Syukani menjelaskan tajuzu muhadanatul kuffar. Boleh mengadakan perdamaian atau perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Walau bisyartin, walaupun dengan syarat. Ya, dalilnya adalah kisah apa? Perjanjian Hudaybiyah.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang-orang kufar, ya, Mekah. Dan dengan syarat perdamaiannya, dengan syarat, di mana di perdamaian tersebut orang-orang kafir Mekah mempersyaratkan beberapa syarat. Ya, di antaranya dimaklumi ya bahwa mereka mensyaratkan Nabi tidak boleh masuk Mekah untuk tahun itu, tapi mereka datang tahun depan. Ya, kemudian syarat yang lainnya, siapa dari penduduk Mekah yang masuk Islam kemudian dia lari ke Madinah, maka wajib atas Nabi untuk apa? Mengembalikannya. Ya, itu seperti kisah siapa? Abu Jandal. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Datang Abu Jandal dalam keadaan diikat. Ya, subhanallah. Abu Jandal yang nampak penyiksaan pada dirinya ini berkata, "Wahai kaum muslimin, saya muslim." Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengambilnya, dan Nabi mendoakan untuknya akan dilapangkan apa? Jalannya. Ya. Ini perjanjian dari perdamaian. Apa perjanjian Hudna. Ya, dan kisah Abu Jandal ini dimaklumi dalam sirah. Setelah itu Abu Jandal lepas. Ya, dia lari dari Mekah, tapi dia tidak ke Madinah. Sebab kalau ke Madinah, maka pasti dikembalikan ke mana? Ke Mekah. Ya. Abu Jandal tidak ke Madinah. Ya, kemudian Abu Jandal akhirnya ada beberapa orang lain yang semisal dengannya, tidak ada yang masuk ke Madinah. Mereka bikin kelompok sendiri. Ya. Yang membuat orang-orang kafir segan terhadap mereka. Dan ini dimaklumi kisahnya ya. Nah, dan ini subhanallah ada juga syaitan yang membisikkan sebagian orang mengambil kisah Abu Jandal ini. Ya. Sehingga ya, dia katakan boleh ya, praktek-praktek jihad sekarang itu mirip dengan kisah Abu Jandal. Ya. Ini naudzubillah. Bagaimana syaitan ya memasukkan bisikan-bisikan ke kepala sebagian orang. Ya. Itu akibat dia membaca sendiri saja. Ya. Dan dia baca hanya cari apa? Cari pembenaran, bukan cari ilmu, tapi cari pembenaran terhadap perbuatannya. Ya. Tapi kalau dia cari ilmu, dia akan berpikir, ya Abu Jandal posisinya wajar. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersalah dalam hal ini. Tidak ada apa? Tidak ada hal yang melanggar perjanjian. Ya. Nah, andai kata datang ke Madinah, maka itu baru Nabi melanggar perjanjian kalau tidak menyerahkan. Tapi dia tidak di Madinah, ya. Maka juga tidak ada hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Melarangnya. Ya, masa disuruh tinggal terus di tengah kaum musyrikin? Ya, jelas ya. Ya, dan seorang Muslim tidak menyerahkan saudaranya kepada orang kafir. Ya, baik. Maka demikian ya keadaannya. Jadi terjadi muhadanah waktu itu di Hudaybiyah dengan syarat. Wa ila ajalin, walaupun perjanjiannya itu sampai kurun waktu, ada tempo waktunya perjanjian. Tapi kalau dia ada tempo waktunya, aktsaruhu asyru sinin. Paling banyaknya hanya boleh berapa? 10 tahun. Jadi kalau berjanji berdamai, paling banyaknya berapa? 10 tahun. Ya, maksudnya tidak boleh saling berperang. Nah, ini paling banyaknya 10 tahun. Ya, karena di perjanjian Hudaybiyah hanya berapa? 10 tahun bersama kaum musyrikin Mekah. Ya. Dan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Apakah Hudna itu boleh dilakukan dengan akad selama-lamanya? Ya. Atau dia paling banyak berapa? 10 tahun saja. Ya, zahirnya Syaukani memandang bahwa hanya boleh berapa? 10 tahun. Ya, hanya boleh 10 tahun. Ya. Nah, apa yang terjadi di Hudaybiyah itu adalah perbuatan, tidak ada bentuk nas yang mengharuskan di situ. Ya. Maka kalau dikatakan di dalam masalah ini sebaiknya itu kembali kepada ijtihad imam, maka itu lebih tepat. Ya, sebab imam dia lebih bisa melihat apa maslahat. Ya, apa maslahat di dalam hal tersebut. Jelas ya? Apa maslahat di dalam hal tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu ta'bidul muhadana bil jizyah.
Ya, kalau ingin selama-lamanya muhadana, tapi dengan apa? Dengan jizyah. Ya, dengan dia membayar jizyah. Yaitu membayar jizyah artinya ya orang-orang kufar itu tunduk kepada umat Islam dan mereka membayar jizyah. Membayar jizyah. Jizyah itu adalah upeti yang dibayar kepada umat Islam setiap tahunnya. Dibayar apa? Setiap tahunnya. Ya, di mana? Ya, setiap dari orang kafir yang sudah dewasa, maka dipungut dari mereka apa? Jizyah. Ya. Dipungut dari mereka jizyah. Nah, jizyahnya ditentukan. Jizyahnya ditentukan. Kalau saya ingat dalam hadits Mu'adz itu 1 dinar. Ya, setiap orang apa? 1 dinar. Maka dilihat dia berapa penduduk negeri, penduduk negara yang sudah dewasa, dipungut semuanya. Tiap tahunnya dibayar setiap orangnya membayar 1 dinar. Nah, dan ini ada kemaslahatan bagi umat Islam. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah diberikan jizyah muhadana seperti ini, maka itu ada ahkam yang terkait dengannya. Dengan pembahasan ahlud dhimmah. Ya, sebab dia tunduk di bawah penguasaan kaum muslimin. Ya, karena itu ahlud dhimmah itu ditentukan. Ya, apa aturan-aturan untuk mereka? Ya, mereka tidak dibiarkan berpakaian seenaknya saja, tapi diatur bentuk-bentuk pakaiannya bagaimana. Ya, jelas ya? Demikian. Ini ahlud dhimmah. Nah, sampai dia ada hal-hal yang disebutkan oleh fuqaha harus beda dengan kaum muslimin dalam sejumlah perkara. Ya, jelas? Ya, dan ini di sebagian negeri dilakukan. Kalau misalnya dia muslim, orang luar muslim tinggal di negeri itu, negeri Islam, dia diberikan iqamah. Ya, izin tinggal warnanya warna hijau. Ya. Kalau dia selain muslim maka diberi dengan warna merah. Orang kafir supaya beda. Ini dia tahu ini kafir, ini apa? Ini muslim. Ini diantara salah satu pengaruh dari hukum apa? Ahlud dhimmah. Kemudian kata beliau, wa yumna'ul musyrikuna wa ahlud dhimma minas sukuni fi jaziratil Arab. Dan kaum musyrikin serta ahlud dhimma tidak boleh lagi tinggal di jaziratul Arab. Di jazirah al-Arab. Ini sudah ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkan oleh beliau dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkanlah kaum musyrikin dari jazirah al-Arab. Ya, jelas ya? Nah. Dan Umar juga berkata, la ukhrijanna al-yahud. Umar berkata dalam hadits riwayat Muslim, beliau mendengar Rasulullah bersabda, la ukhrijanna al-yahud wan nasara min jaziratil Arab hatta la ad'u fiha illa musliman. Sungguh saya akan mengeluarkan orang Yahudi dan Nasara dari jaziratul Arab sampai saya tidak ketemukan di dalamnya kecuali siapa? Kecuali seorang muslim. Nah, ini dua hadits ini yang banyak dipakai oleh orang-orang Khawarij sekarang ini. Ya. Khususnya mereka yang tinggal di Arab sana. Ya, untuk membunuhi apa? Orang-orang kafir yang masuk ke Arab. Ya. Dan mereka ini memang asalnya tidak punya fikih dalam agama. Sebab ini hadits pelarangan apa yang dilarang? Pelarangan tinggal atau pelarangan kunjungan atau pelarangan datang bekerja. Hah? Ini pelarangan tinggalnya. Dia sebagai penduduk negara. Ini yang dilarang. Jelas ya? Tapi kalau dia datang sebagai seorang yang bekerja, mendapat jaminan keamanan dan seterusnya, itu lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya. Baik. Ya. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui hukum-hukum. Ya, apa yang disebut dengan aman, al-mu'ahadah, apa yang disebut dengan ahlud dhimmah. Ya, ini akan membuat peraturan-peraturan itu sangat terinci dan sangat jelas sekali. Ya, baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang pasal seputar tawanan mata-mata dan perdamaian. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala faslun. Ini pasal tentang qital ahlil bughah, tentang memerangi kelompok yang melampaui batas. Nah, al-bughah mereka juga melakukan kudeta terhadap penguasa. Melakukan kudeta terhadap apa?
penguasa. Nah, tapi kudeta tersebut maksud mereka melakukannya kadang karena menginginkan kekuasaan. Ya, kadang dia menginginkan baik, tapi kebaikannya ini adalah syubhat. Adalah apa? Syubhat. Iya. Jelas? Syubhat. Ya, karena itu siapa yang berselisih dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, mereka tidak dikatakan sebagai khawarij, tapi dikatakan apa? Bughah. Sebab para sahabat bukan khawarij. Ya. Para sahabat itu tidak ada yang memandang halal keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Tidak ada. Tapi mereka punya syubhat dalam hal ini. Punya apa? Ijtihad di dalam hal ini. Yang itu, ya, menurut para ulama muhaqqiqin, inilah yang mereka keliru di dalam hal tersebut. Jelas ya? Maka yang ingin saya tekankan di sini, dibedakan antara kata al-bughah dan kata apa? Al-khawarij. Ini beda. Ya, kalau dari sisi perbuatan semuanya melakukan kudeta. Ya, semuanya memerangi apa? Pemerintah yang syah. Ya. Tapi hukumnya dibedakan. Ya, kalau bughah dia pelaku dosa besar. Ya, kalau khawarij dia adalah apa? Dia adalah pelaku bid'ah. Khawarij. Dan dari bughah yang keluar dengan ijtihad karena syubhat, maka dia kalau dia ahli ijtihad, dia terhitung dapat satu pahala. Salah perbuatannya tapi dapat apa? Satu pahala. Ini yang kita yakini di perselisihan para sahabat. Yang keliru dari mereka dapat apa? Satu pahala. Yang benar dari mereka, maka dia dapat 2 pahala. Karena itu tidak usah mengurusi perselisihan ya, para sahabat. Ya, jelas ya? Hal yang kita tidak saksikan, tangan-tangan kita tidak terlibat di dalamnya, maka jangan sampai lisan kita terlibat di dalam kejadian mereka. Sebab mereka apapun yang terjadi semuanya dapat pahala. Sebab mereka apa? Berijtihad di dalam masalah sesuai dengan kemampuan. Nah, beda dengan al-bughah ini. Ya. Jelas? Bughah ini dia keluar ya, melakukan ya, apa? Penentangan terhadap penguasa. Ya. Dan mereka ini dari al-bughah ini ya, ini dihukumi sebagai orang yang melakukan dosa besar. Nah, kalau khawarij dia melakukan kudeta itu didasarkan dengan agama. Dia pandang bahwa perbuatannya itu adalah sebuah keyakinan, ya, dan berpahala melakukan huruf terhadap apa? Penguasa. Mereka anggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan selainnya dari bahasa-bahasa mereka. Jelas ya? Ini perbedaan antara khawarij dan apa? Al-bughah. Maka ini fikih yang sangat mendalam harus dibedakan. Karena itulah saya sebutkan bahwa ilmu itu penting mengetahui furuq, perbedaan. Ini sekali lagi perhatikan bagaimana perbedaan di sini sangat penting. Ya. Karena itu saya kadang ingatkan ya kesalahan ya sebagian dari orang yang menggunakan kata ya di masa ini juga pakai kata teroris adalah khawarij. Khawarij adalah teroris. Ini keliru dalam menggunakannya. Ya. Jelas ya? Sebab teroris itu orang yang melakukan teror. Ya kan? Orang yang melakukan teror itu banyak sebabnya. Ada yang sebab keyakinan, ada yang sebab dunia, ada yang sebab frustasi, ada yang sebab ketidaksenangan, banyak sebabnya. Jadi kalau perbuatan teror mungkin dia dianggap bughah dan mungkin dianggap apa? Khawarij. Kan begitu? Kalau begitu tidak cocok dikatakan khawarij sama dengan teroris, teroris sama dengan apa? Khawarij. Ini salah ya? Ya. Jelas ya? Dan perhatikan bagaimana pengaruh pengetahuan itu di dalam menggunakan kata-kata. Ya, sebab kalau antum paham hukum tentang ahlul bughah, hukum tentang khawarij, tidak mungkin ada yang berucap seperti itu. Ya, sebab diketahui apa? Hakikat dari ucapannya salah dan keliru.
Ya, maka ini pentingnya seorang melihat, ya, dan menyelami bagaimana perbedaan-perbedaan itu. Ya. Dan perbedaan-perbedaan ini alhamdulillah ma'ruf, dikenal. Ya, kita sering dengarkan di lisan para ulama kita. Berulang kali saya dengar Syekh Shalih Fauzan beliau membedakan Khawarij dan Bughah dengan perbedaan yang seterangkan tadi. Ya. Sebab ini memang yang dimaklumi, ya, di dalam masalah ini. Dan ini termasuk masalah yang detail. Banyak orang-orang yang keliru di dalamnya. Akhirnya hukum-hukum yang dibangun di dalamnya juga keliru. Ya, jelas ya. Nah, kalau dia tidak bisa bedakan antara Khawarij dan Bughah, maka ini banyak dalam mengambil kisah, dalam berdalilkan, dalam itu, akhirnya dia keliru di dalam menempatkannya. Ya, Syukani di sini menjelaskan, kata beliau, yajibu qitalul bughati hatta yarji'u ila al-haq. Wajib untuk memerangi al-bughah sampai dia kembali kepada kebenaran. Ini dalilnya ayat Al-Quran di surah Al-Hujurat. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wajib untuk memerangi al-bughah. Ya, beliau sebutkan dengan bahasa wajib sampai kembali kepada al-haq. Ya, apabila ada dua dari kaum mukminin saling berperang, perhatikan ya, mereka masih disebut kaum mukminin, semuanya disebut mukmin. Ya, al-bughah ini keliru jalannya. Baik, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah satunya bagat, ya, bughat terhadap yang lainnya, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang melampaui batas, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada kepada perkara Allah. Nah, ya. Dan ini penggunaan bughat ini masih dipakai, ya, dari dahulu hingga belakangan. Siapa yang melakukan kudeta terhadap penguasa, maka dia disebut sebagai kaum kaum bughat. Tapi kalau dia melakukannya karena keyakinan, ya, di atas pemahaman pengkafiran, ya, maka ini dianggap sebagai khawarij. Jelas ya? Itu perbedaannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yuqtalu asiruhum wala yuttaba'u mudbiruhum wala yujazu ala jarihihim wala tugnamu amwaluhum. Ini kalau al-bughah, ini sama di dalamnya al-bughah, al-khawarij maupun selain khawarij, ini semuanya diperlakukan seperti ini. Sebab ini yang dilakukan oleh para sahabat yang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mereka memerangi khawarij. Ya. Tawanan tidak boleh dibunuh. Tawanan tidak boleh dibunuh, apalagi dijadikan budak. Ya. Kalau khawarij sekarang, naudzubillah. Ya. Nah, itu mungkin tidak pernah dengar kisahnya orang-orang khawarij di Aljazair yang naik ke atas gunung itu, mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Ya. Dianggap mereka yang tidak di atas gunung itu kafir semua yang dibawa. Ya. Pemerintah semuanya halal. Ya, aset-asetnya segala macam halal. Sampai perempuan-perempuan kaum muslimin mereka tangkap, dijadikan sebagai sebagai tawanan perang, sebagai budak. Ya. Naudzubillah, perbuatan kaum khawarij itu tidak ada akal dalam agamanya. Tidak ada akal dalam agamanya. Nah, jelas ya? Ini hukum Islam. Kalau khawarijnya misalnya diperangi, ya, dia ditawan, maka tawanannya ditawan saja, tidak boleh dibunuh. Wala yuttaba mudbiruhum, dan tidak boleh diikuti orang yang lari di antara mereka. Wala yujazu ala jarihihim, ya, dan tidak dipaksakan atau dilampaui batas terhadap orang yang terluka dari mereka. Wala tugnamu amwaluhum, dan harta-harta mereka tidak dijadikan sebagai ghanimah. Ini dari sisi hukum di peperangan. Ketika terjadi
peperangan. Tetapi harus diketahui ya, bahwa ya, hal yang terkait dengan peradilan dan penjagaan keamanan itu kadang mengharuskan, ya, kadang mengharuskan sebagian orang tetap dilacak keberadaannya, supaya tidak apa? Tidak menimbulkan, tidak menyebabkan hilangnya keamanan di tengah manusia. Ya. Dan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan Khawarij ini, perbuatan terorisme, ini boleh sampai dia dibunuh. Ya, dengan hukum apa? Kebatasan ta'zir kalau dijatuhkan hukum padanya. Jelas ya? Tapi kalau dia belum sampai berbuat sesuatu, hanya pemikiran, makanya harusnya mereka didebat. Ya, dipenjara dan didebat seperti yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Abbas terhadap orang-orang Khawarij. Ya, dan ini yang dilakukan di Saudi Arabia. Ya, sejumlah dari anak-anak muda yang terpengaruh dengan pemikiran yang menyimpang, ya, ini ditangkap, dipenjarakan, didebat. Ya, ada memang lajnah khusus dari para ulama yang mendebat mereka. Ya, jadi mereka keluarkan semua syubhatnya yang ada. Ya. Kemudian diluruskan pemahaman mereka. Masya Allah, banyak yang tobat. Ya. Dan pemerintahnya juga baik. Ya, yang bertobat dan baik tobatnya diberi maaf sempurna. Diberi maaf sempurna. Ya. Jelas ya? Ini keberadaan mereka. Sebab mengobati orang yang seperti ini juga, ini perlu siasat yang bijaksana. Pengaturan yang bijaksana. Ya. Pengaturan yang bijaksana. Nah, dan ini juga hendaknya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kesalahan di dalam pemahaman itu bisa berakibat yang fatal. Ya, perhatikan ya anak-anak muda itu. Ya, gimana mereka? Ya, punya semangat di dalam melakukan kadang sebagian amalan, sebagian pekerjaan, ya, dianggap sebagai jihad, tapi sebenarnya itu bukan jihad. Ya. Semangat mereka karena mereka keliru di dalam memahami. Hanya mengambil sebagian dari agama, ya, tapi luput bagian-bagian yang lainnya. Ya, jelas. Inilah sumber kesalahan. Ya, sumber kesalahan. Ya, karena itu ada 4 orang yang merusak alam ini katanya sebagian para ulama. Ada 4 orang merusak alam. Ya. Ya. Yang pertama adalah setengah dokter. Ya. Yang kedua adalah setengah orang yang ahli, punya keahlian, dia cuma setengah saja keahliannya. Dan yang ketiga adalah setengah alim. Jangan alim tapi setengah alim. Ya. Ada yang keempat saya tidak ingat sekarang. Ya. Ini orang yang setengah-setengah ini pengetahuannya, ini yang repot. Ya. Sebab ilmunya belum ya, belum penuh. Akhirnya dia hanya memberikan hukum sesuai dengan gambaran yang setengah padanya. Maka hasilnya pasti berantakan. Ya, hasilnya berantakan. Inilah yang merusak alam. Ya, jelas ya? Maka hendaknya diperhatikan, ya. Kenyataan-kenyataan seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih memperdalam dan bersungguh-sungguh di dalam menyelami hakikat dari agama kita dan kedetailan-kedetailan agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, selesai sudah ya tentang pembahasan Ahlul Bughah. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala faslun. Ini fasal tentang sebagian hukum-hukum seputar kepemimpinan. Ya. Sebab Asy-Syaukani di sini beliau membahas tentang kepemimpinan, ya, sifat seorang pemimpin dan kewajibannya. Beliau tidak membuka seluruh pembahasan yang ada di dalam masalah ini, tapi beliau isyaratkan hal-hal yang terpenting terkait dengan seorang pemimpin. Kata beliau, wa ta'atul a'immati wajibatun illa fi ma'siyatillah. Dan taat kepada para imam, taat kepada para pemimpin adalah wajib. Adalah apa? Adalah wajib. Kecuali dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Kewajiban taatnya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah,
taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ayat ini mengandung dua hal. Hal yang pertama, kewajiban taat kepada penguasa. Dan hal yang kedua, tidak boleh taat dalam maksiat. Ya. Tidak boleh taat dalam maksiat. Dari mana pendalilan? Dari ayat? Hah? Ya, sebab perhatikan ya konteks ayatnya. Allah perintah atiullaha, taatlah kepada Allah. Pakai perintah atiu. Berarti ketaatan kepada Allah, ketaatan mutlak. Jelas ya? Kemudian untuk ar-rasul, ketaatan kepada Rasul diulangi lagi kata kerjanya, wa atiur rasul. Berarti ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan apa? Mutlak. Begitu masuk ulil amr, tidak ada kata wa atiu di depannya. Diikutkan apa? Wa ulil amri, diikutkan. Ya. Jadi mereka ditaati sepanjang apa yang mereka perintah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan apa? Rasulnya. Jadi kalau dia maksiat, maka apa? Tidak ditaati dalam maksiat. Karena itu telah syah di dalam hadits-hadits yang mutawatir. Perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk taat kepada para penguasa. Ya. Apapun keadaan penguasa itu, bagaimanapun kezaliman dan kelaliman mereka. Ya. Dan bagaimanapun kejelekannya terhadap rakyatnya, sepanjang dia penguasa, dia masih muslim dan memerintah dalam hal yang ma'ruf, bukan hal yang maksiat, kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Jelas ya? Wajib mendengar dan apa? Taat kepadanya. Nah, ini adalah kaidah dasar di dalam agama kita. Iya, jelas ya? Ingat ya? Pendalilannya dari Al-Quran dan dari hadits yang mutawatir. Hadits yang menjelaskan ketaatan terhadap penguasa itu puluhan hadits. Puluhan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah yang meriwayatkannya. Iya. Bahkan mungkin kalau dikumpulkan dengan berbagai bentuknya, ratusan hadits yang menjelaskannya. Kenapa diterangkan sedemikian rupa? Sebab ini adalah hal yang menjamin kemaslahatan umat. Iya. Adanya seorang pemimpin ini adalah sebuah kewajiban yang sangat wajib di dalam syariat kita. Kewajiban yang sangat wajib di dalam syariat kita. Dan perhatikan bagaimana fikih para sahabat memahami ya, pentingnya seorang pemimpin ini. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, maka sebelum jasad Rasulullah SAW dikuburkan, mereka telah mengangkat apa? Abu Bakar sebagai penggantinya. Ya. Menyegerakan penyelenggaraan jenazah, apalagi oleh Rasulullah, tentunya apa? Ya. Ini adalah hal yang dituntut. Tapi karena ada yang lebih penting, itu diundur untuk apa? Hal yang lebih penting. Untuk hal yang lebih penting. Nah, besarnya apa dan pentingnya adanya penguasa ini di tengah manusia ini ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah, dan diterangkan oleh kesepakatan para ulama, diterangkan oleh fitrah dan akal sehat. Iya. Sehingga sebagian para ulama berkata 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim dan sering mengambil harta manusia, itu lebih baik daripada satu hari tanpa apa? Tanpa penguasa. Iya. Sebab dengan adanya penguasa, ya, terjamin ya kemaslahatan umum. Ya. Jalan-jalan jadi aman. Ada yang hati manusia itu semuanya ya berkumpul di bawahnya. Beda kalau tidak ada penguasa. Yang terjadi adalah apa? Hukum rimba yang terjadi. Yang kuat akan memansa yang lemah. Ya. Yang kuat akan memansa yang lemah. Karena itulah kepemimpinan ini sangat dijaga di dalam syariat kita. Jelas ya? Dan di sini pertimbangan maslahat yang harus saya gambarkan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk tetap dengar dan taat kepada penguasa? Ya, walaupun dia zalim, lalim dan berbuat maksiat, ya, tetap diperintah mendengar dan taat. Ya, jelas ya? Dalam hal yang sifatnya apa? Taatan kepada Allah. Ya. Kenapa diperintah bersabar? Sebab kesabaran ini lebih besar daripada dia melakukan apa? Kesabaran lebih besar nilainya, maslahatnya daripada dia melakukan
kudeta terhadap penguasa. Iya. Kalau dia zalimi, dia melakukan kudeta, maka dia menuntut haknya, ya. Menuntut haknya sendiri, tapi dia mengorbankan manusia lainnya. Mengorbankan apa? Manusia yang lainnya. Iya. Dan disinilah letak pelajaran di dalam sejarah. Sebab di dalam sejarah umat Islam tidak pernah ada orang yang melakukan kudeta terhadap penguasa Muslim dan keluar dengan keberhasilan. Ya, tidak pernah itu terjadi. Jelas ya? Yang ada hanya apa? Ya, kebinasaan, kehancuran. Dan disinilah pentingnya seorang melihat bagaimana ya dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengatur. Ya. Dia sekarang menuntut penguasa baik. Memperbaiki penguasa. Baik. Itu sebuah kemaslahatan. Kita anggap itu kemaslahatan. Dengan memperbaiki penguasa. Ya. Dia sekarang melihat misalnya penguasa ini perlu ditegur. Karena dianggap tidak becus misalnya. Baik. Tujuannya adalah apa? Sebuah kemaslahatan. Dua sudah kemaslahatan. Tapi ukur kemaslahatan itu dengan mafsadat yang terjadi. Ya. Dengan mafsadat yang terjadi. Ya. Kalau penguasa sudah tidak ditaati, maka apa yang terjadi? Tidak ada hukum yang berjalan. Ya. Kemudian akan terjadi kekacauan di mana-mana. Ya. Kemudian akan terjadi pertumpahan darah, hilangnya, ya, dilanggarnya sejumlah kehormatan. Ini mafsadat besar. Ya. Bukan orang yang berakal, dia ingin mencapai maslahat yang sedikit tersebut, ya, dan dia membayarnya dengan apa? Berbagai mafsadat yang sangat besar. Ini ibarat orang yang ingin bangun rumah megah, tapi dia menghancurkan satu kota. Ya. Jelas ya? Dia menghancurkan satu kota. Ya. Dia ingin bangun rumah, tapi satu kota dihabiskan, dihancurkan. Ya. Mana maslahat yang dia dapatkan dengan mengorbankan sedemikian banyak, dengan memunculkan sedemikian banyak mafsadat? Ini bukan sifat orang yang berakal. Jelas ya? Karena itu kaidah yang disepakati oleh para ulama bahwa tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang apa? Lebih besar. Ya. Penguasa kalau dia pandang perlu dinasihati. Ya. Nasihati, tapi dengan cara yang apa? Cara yang baik, cara yang benar. Ya. Dengan cara yang baik dan cara yang benar. Ya. Di antara bentuk nasihat terhadap penguasa, dinasihati secara rahasia. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ladaihi nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniyah, wal ya'khudh biyadihi wal yansahhu sirran." Siapa yang punya nasihat kepada seorang yang berkuasa, maka jangan dia tampakkan terang-terangan. Hendaknya diambil dengan tangannya. Kemudian dia nasihati secara rahasia. Dia nasihati secara apa? Secara rahasia. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu cara menasihati pemerintah. Bukan dengan cara membeberkan aibnya, membeberkan kejelekannya di mimbar-mimbar, ya, di podium-podium, di surat kabar, di koran, ya. Kemudian sengaja tampil mengadakan jumpa ini, jumpa itu, ya. Untuk membuat pernyataan-pernyataan, statement-statement untuk apa? Ya. Merusak citra penguasa di depan masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah benci kepada penguasanya, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Bisa tercipta keamanan. Tidak mungkin itu tercipta keamanan. Jelas ya? Tidak mungkin tercipta keamanan. Di sini letak kekeliruan. Ya. Dan ini tabiat manusia. Kalau ada kesalahan, dia menganggap dirinya tidak pernah bersalah. Ya. Orang lain yang dikambing hitamkan. Oh, ini penguasa memang tidak beres. Ya. Ini memang harus dikasih pelajaran. Ya. Ini betul-betul mendolimi kita. Tapi dia tidak pernah berpikir. Mungkin kejelekan yang didapatkan itu sebabkan karena apa? Perbuatannya sendiri. Ya. Dan kalau dia menganggap penguasanya adalah penguasa yang zalim, berarti dia termasuk orang yang zalim juga. Ya kan? Kenapa? Sebab orang yang zalim itu, penguasa yang zalim itu hanya muncul di tengah orang-orang yang zalim. Ya. Kan dalam Al-Quran dikatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim
menjadi pemimpin terhadap orang yang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Ya, jelas ya? Maka ini sudut pandang yang harus diperbaiki. Ya. Kemudian kalau ada kesalahan, jangan mengkambing hitamkan orang lain. Ya. Dia kambing hitamkan dirinya sendiri. Ya. Ini karena ada dosa dan maksiat yang terjadi sehingga turun hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Dan Allah telah berfirman, ya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Ya. Jadi mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya. Merubah keadaan siapa? Mereka sendiri, bukan dikatakan Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai dia rubah keadaan pemerintahnya. Ya. Dia rubah keadaan parlemennya. Bukan itu yang ini, tapi disuruh memperbaiki apa? Dirinya sendiri. Ya. Jelas ya? Sebab kapan setiap muslim diarahkan untuk memperbaiki dirinya, menegakkan syariat pada dirinya sendiri, ya secara otomatis akan tegak syariat Allah di muka bumi. Kan begitu? Ya. Jelas? Kemudian hal yang lain, ya, untuk sesuatu yang kita tidak setuju misalnya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu tidak harus kita berbicara. Ya. Tidak harus seorang itu berbicara, walaupun dia punya kedudukan. Ya. Walaupun dia punya apa? Punya kedudukan. Apalagi kalau memang dia tidak ada kedudukan. Ya. Dan tidak punya kemampuan di dalam hal tersebut. Ya. Kerjanya hanya bisa teriak-teriak di jalan saja, bakar-bakar ban. Ya. Ya. Ini adalah perbuatan orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Kalau dia punya akal sehat, tempat-tempat nasihat, kalau dia ingin menasihati, ada tempat-tempatnya. Ya, ada tempat-tempatnya. Ya, ada tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk memasukkan inspirasi. Ya, ada kotak-kotak pos yang bisa seorang memasukkan tegurannya dan nasihatnya di situ. Bahkan ada nomor-nomor telepon yang bisa dia kirim SMS, bisa kasih nasihat. Ya. Dia lakukan apa yang dia mampu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tidak mampu, dia tidak dituntut apa yang di luar kemampuannya. Allah tidak menuntut seorang apa yang di luar kemampuan. Ya. Memang tidak ada jalan yang lain. Ya. Banyak jalan yang lain. Ya. Di antara jalan yang lain, dia bersabar. Ya. Ini jalan yang sangat indah. Yang ditempuh dan dinasihatkan oleh para sahabat. Bahkan dilakukan oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel menghadapi Fir'aun. Ya. Mereka tidak ada yang bisa menghadapi Fir'aun. Tapi Bani Israel bersabar dengan penyiksaan, ya, berbagai kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Bani Israel dan Nabi Musa bersabar. Ya, apa yang terjadi? Allah binasakan Fir'aun, ya, dengan pembinasaan yang tidak pernah tergambar sebelumnya. Ya, dan Allah menangkan mereka. Dan perhatikan kemenangannya disebut di dalam Al-Quran. Wa awratna al-qawma alladhina kanu yastad'afuna fil ardi masharikal ardi wa magharibiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Perhatikan. Dan kami wariskan bumi itu, timur dan baratnya, kepada kaum yang dulu mereka ditindas di atas muka bumi. Ya. Dan sempurna kalimat Rabbmu terhadap Bani Israel. Mereka dapat kebaikan ini. Karena apa? Bima sabaru. Karena sabaran mereka. Jadi mereka cuma punya senjata apa? Senjata sabar. Ya. Andai kata mereka bersabar, insya Allah tidak beberapa lama akan berubah keadaan. Ya. Tapi ini masalahnya, ya. Masalahnya sebagian orang ini, itulah yang repot. Ya. Dia tidak punya kesabaran. Ya. Apalagi kalau ada maksud-maksud yang lain, wallah alam. Ya sekarang, ya sulit seorang itu dikatakan dia murni, meneriakan kebenaran, ya, menuntut haknya. Ya, kalau ada maksud-maksud lain, maka ini dari hal yang menambah, ya, musibah di atas musibah. Jelas ya? Kemudian ada jalan lain yang kadang tidak pernah, ya, seorang berpikir untuk menggunakannya, yaitu dengan jalan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya, ini adalah hal yang disyariatkan, dituntunkan. Nabi mendoakan untuk Daus, Allahumma hdi Dausan wa ati bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus dan datangkanlah mereka dengannya. Ya, satu kabilah penuh didoakan oleh Nabi. Padahal mereka adalah penyembah apa? Penyembah berhala. Diberi
Ya, diminta oleh Nabi supaya mereka diberi hidayah. Ya, jelas ya? Maka disyariatkan mendoakan penguasa. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tad'un alladzina yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa alladzina tuhibbunakum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaikum wa yusalluna 'alaikum. Adalah penguasa yang cinta kepada kalian, mereka juga cinta kepada kalian. Kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga doakan kebaikan untuk kalian. Ya, jelas ya? Maka doa ini adalah hal yang sangat indah. Nah, karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, dan juga ini dinukil dari Al-Fudail bin Iyad dan selainnya dari As-Salaf. Ya. Dan perhatikan, Imam Ahmad ini disiksa di 3 generasi pemerintahan. Dia zalimi di 3 generasi pemerintahan. Berganti 3 pemerintahan, beliau dia zalim. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, andai kata saya punya doa yang mustajabah, saya hanya peruntukkan untuk penguasa. Dia peruntukkan untuk siapa? Penguasa. Sebab dengan baiknya penguasa itu adalah kebaikan untuk siapa? Untuk seluruh rakyat. Kalau doa mustajab itu dia pakai untuk dirinya, kebaikannya untuk dirinya saja. Ya. Tapi kalau dia pakai doa itu untuk penguasa, maka penguasa ini dia menjadi baik, maka baik semua negara termasuk dia sendiri akan mendapatkan kebaikan. Jelas ya? Nah, ini hikmah orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Demikian keadaannya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, ya, tidak hanya memperturutkan semangat dan emosi belaka, ya, tapi berpikir dengan akal yang sehat, dengan tuntunan syar'i, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syaukani menjelaskan beberapa ketentuan lain seputar pemimpin. Kata beliau, "Wala yajuzul khuruju alaihim ma aqamus salata wa lam yadhharu kufran bawahan." Ya. Dan tidak boleh melakukan kudeta terhadap mereka. Kudeta terhadap penguasa ini dengan 2 hal. Kadang secara fisik dan kadang secara lisan. Ya. Sebab kudeta artinya keluar dari ketaatan kepada apa? Penguasa. Maka kadang dalam bentuk fisik dan kadang dalam bentuk apa? Lisan. Dia berbicara, ya, membeberkan kejelekan penguasa di atas mimbar. Maka ini bentuk kudeta. Masuk dalam bentuk apa? Kudeta terhadap penguasa. Bahkan ini kudeta dengan bentuk lisan ini kadang lebih berbahaya daripada kudeta dalam bentuk apa? Fisik. Sebab dia yang memprovokasi orang untuk melakukan apa? Kudeta secara fisik. Dan kudeta secara fisik itu tidak akan muncul kecuali setelah ada kudeta secara apa? Secara lisan. Iya. Baik. Maka ini hendaknya diperhatikan. Ya. Ya, hendaknya diperhatikan. Ya, karena itu siapa yang berbicara tentang penguasanya, ini dalam hukum Islam harus dikasih pelajaran. Dikasih hukum apa? Hukum ta'zir. Ya. Inilah repotnya. Ya, kalau hukum ini tidak diterapkan, ya, akhirnya menjadi apa? Oh, sekarang kita bebas berbicara. Ya, bebas bersuara. Ya. Siapapun dia bisa bersuara. Ya. Waliyadzubillah. Apa yang dia inginkan, ya, dia keluarkan. Ya. Dia pikir tidak pikir, yang penting bersuara. Ya. Nah, jelas ya? Baik. Akhirnya banyak yang asbun di masa ini, asal bunyi saja. Ya. Tapi di dalam hukum Islam itu dijaga, hak seorang penguasa dijaga. Ya, ada yang bicara yang keliru tentangnya, ya, maka dilihat pembicaranya. Ada yang mempersaksikan, maka dilihat bentuk pembicaranya. Kalau dia adalah bentuk tuduhan dan dia tidak mempunyai saksi di atas tuduhan tersebut, maka dia boleh dicambuk 80 kali cambukan. Ya. Jelas ya? Kalau dia menuduh seorang perempuan mukminah, ya, berbuat zina, ya, dicambuk. Apa? Padahal dia tidak melakukannya, dicambuk sebanyak 80 kali. Apalagi dia menuduh seorang pemerintah yang punya kehormatan lebih daripada itu yang harus dijaga. Jelas ya? Yang harus dijaga. Nah, karena itu Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, pernah beliau memberikan hukum. Kata beliau, siapa yang bercerita tentang kisah Nabi Daud, saya akan cambuk dia 80 kali. Ya, tahu kisah Nabi Daud yang biasa dicerita. Sampai sekarang masih banyak yang menceritakannya di atas mimbar Jumat.
Ini kalau Umar bin Abdul Aziz hidup ini, ya, mereka dikasih semuanya 80 kali cambukan. Ya. Ya, kisah Nabi Daud yang katanya Nabi Daud punya 99 istri, ya, kemudian dia tertarik dengan istri prajuritnya. Kemudian disuruh prajuritnya itu pergi berperang. Ya. Dan diperintah dia berada di saf paling depan. Ya. Kemudian setelah meninggal dinikahi oleh siapa? Nabi Daud. Ya, itu kisahnya. Pernah dengar? Hah? Ya banyak ya disampaikan kisah ini. Nah, dan ini kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang berkisah dengan kisah ini saya akan cambuk 80 kali cambukan. Kenapa? Sebab ini kedustaan terhadap seorang nabi. Ya, jelas ya? Beliau berikan haddal muftari, beliau berikan. Ya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian kata beliau, la yajuzul khuruju alaihim ma aqamus salata. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya sepanjang mereka menegakkan salat. Ini berdasarkan hadits Auf bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang para penguasa yang terbaik, yang kalian cinta pada mereka, mereka cinta kepada kalian, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga doakan kepada kalian. Kemudian Nabi terangkan, ya wasyiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunakum wa yal'anunakum, dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah siapa yang kalian benci dan mereka juga benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Ya. Maka Auf bin Malik berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dzalika? Kalau mereka dalam keadaan seperti itu, tidakkah selayaknya kita melepaskan mereka? Ya. Kata Nabi, la, tidak boleh. Ma aqama fikumus shalah. Tidak boleh sepanjang mereka apa? Menegakkan salat di tengah kalian. Sepanjang mereka menegakkan salat di tengah kalian. Kemudian Nabi berkata, ala man waliya alaihi walin fara'a ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Ketahuilah, siapa yang Allah berikan, ya, ketahuilah siapa yang dia dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu dia melihat pemimpin ini melakukan sebuah kemaksiatan, maka hendaknya dia benci kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi jangan dia melepas tangannya dari ketaatan. Ya. Benci kemaksiatan tetap benci. Siapa yang senang kepada kemaksiatan? Ya kan? Tapi bukan artinya kita melepaskan apa? Ikatan ketaatan yang ada di pundak kita. Ya. Yang berada di leher kita. Ya. Yang berada di apa? Di leher kita. Sebab setiap dari muslim yang dipimpin oleh seorang pemimpin ada ikatan baiat di lehernya. Dia pernah menyerahkan atau tidak? Jelas ya? Otomatis ada di atas lehernya. Ya. Kalau dia memandang ada pimpinan di atasnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan bai'at, maksudnya bai'at kepada siapa? Penguasa yang syah, maka dia matinya adalah mati jahiliyah. Kalau dia matinya mati jahiliyah. Nah, maka kita punya tanggung jawab, terikat ketaatan kepada mereka. Ya. Kemudian kata beliau, walam yadhharu kufran bawahan. Tidak boleh khuruj. Jadi sepanjang masih salat dan sepanjang tidak menampakkan apa? Kekafiran yang nyata. Ini berdasarkan hadits Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari dan Muslim. Ubadah berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ah, ya, fil mansyati wal makrah. Ya. في العسر واليسر في المنشة والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازي الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إنكم فيه من الله برهان. Ya. Kata beliau, kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat dalam keadaan sulit maupun lapang, dalam keadaan senang maupun terpaksa, dan dalam keadaan kami dizalimi. Diperintah untuk apa? Mereka membaiat Rasulullah untuk mendengar dan taat kepada siapa? Penguasa. Ya. Kecuali kalau kami melihat kekafiran yang nyata. Ya, ingat ya ukurannya. Melihat apa? Kekafirannya apa? Yang nyata. Jadi kalau kafirannya ada silang pendapat, ya, maka ini bukan nyata namanya. Satu. Ini ukuran pertama. Melihat kekafiran yang nyata. Indakum, berada di sisi kalian. Ini menunjukkan kekafirannya adalah hal yang memang terjadi. Ya.
Dipastikan terjadi, bukan hanya sekedar apa? Oh, katanya begini, saya dengar begini. Ya. Dipastikan indakum. Ya. Ada pada kalian. Kafiran nyata fihi, ya. Di dalam kekafiran itu minallahi, terdapat di dalamnya penjelasan minallah, dari Allah. Jadi menghukumi kekafirannya itu harus dengan apa? Ya, dengan syariat dari Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada bisa yang menentukan hal ini kecuali siapa? Ulama yang kuat di atas apa? Di atas ilmu. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian mempunyai argumen yang kuat di dalamnya. Disebut dengan burhan sebab dia adalah hujjah yang tidak apa? Tidak ada keraguan. Dan kalimat fihi, hujjah yang berkaitan dengan masalah itu bukan dalil umum, tapi dalil khusus berkaitan dengan masalah langsung. Itu yang dikatakan kufrun apa? Kufrun bawah. Jelas ya? Ya, perhatikan bagaimana ketentuannya. Kalau dilihat kekafirannya nyata ini, barulah boleh melakukan apa? Ya, boleh melakukan kudeta. Itu pun digandengkan dengan syarat-syarat lainnya. Ya, jadi syarat-syarat, kalau misalnya melakukan kudeta terhadap penguasa, itu disebutkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, terlihat kekafirannya nyata. Terlihat apa? Kekafirannya nyata. Kemudian syarat yang kedua, kaum muslimin punya kemampuan untuk menurunkan penguasa dan mendudukkan gantinya. Mendudukkan apa? Penggantinya. Dia punya kemampuan. Ya, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ya, dari kudeta tersebut tidak lahir fitnah yang lebih besar. Tidak lahir apa? Fitnah yang lebih besar. Ya, kalau dia melakukan hal tersebut, ya, akhirnya pertumpahan darah, ya, kerugian dan lebih banyak, semakin banyak, ya, korban di tengah kaum muslimin, maka ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Perintah untuk bersabar. Ya, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, telah disiapkan pemimpin penggantinya yang sudah disepakati. Sudah siap pemimpin penggantinya yang apa? Sudah disepakati. Ya. Sebab kalau belum ada pemimpin yang menggantinya, nanti setelah penguasanya diturunkan, mereka berkelahi antara sama mereka. Ya. Menentukan siapa yang menjadi apa? Menjadi pemimpin. Ya, ini 4 ketentuan. Ini ada di lisan para ulama kita. Ya, ada di lisan para ulama kita. Disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, ya, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan selainnya dari para ulama kita. Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yajibu sabru ala jawrihim. Dan wajib untuk bersabar terhadap kelaliman para penguasa. Ya, kalau mereka berbuat zalim, berbuat lalim, kita wajib bersabar terhadapnya. Wa badlun nasiha, dan wajib, ya, mencurahkan nasihat untuk mereka. Yaitu bentuk nasihat yang telah kita sebutkan. Dan agama ini adalah apa? Nasihat. Dan di dalam hadits Jabir atau di dalam hadits Jarir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a wa nushi li kulli muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan untuk menasihati setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Ya, agama itu adalah nasihat. 3 kali beliau ulangi. Dia ditanyakan, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau berkata, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina, wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para penguasa dan para kaum muslimin secara umum. Jelas ya? Dan kata nasihat itu artinya seseorang memurnikan, ya, hatinya untuk melaksanakan, ya, apa yang terkait dengan yang dinasihatkan. Karena itu kalau dia nasihat kepada Allah, itu artinya dia memurnikan dirinya untuk melaksanakan segala hak-hak Allah. Demikian pula kepada Rasulnya, kepada kitabnya, ya, kepada para a'immah kaum muslimin. Dan khusus untuk para a'immah kaum muslimin, mereka punya, ya, menasihati mereka adalah dengan taat kepada mereka, tidak melakukan kudeta terhadap mereka, ya, tidak taat kepada mereka dalam maksiat, itu termasuk nasihat. Kemudian termasuk nasihat mendoakan kebaikan untuk mereka, bersabar terhadap kezaliman mereka, dan banyak lagi bentuk-bentuk nasihat terhadap penguasa. Ya, kemudian kata beliau, wa alaihim adzab anil muslimin. Ya, itu tadi kewajiban rakyat, ya, terhadap siapa? Penguasa. Sekarang Asy-Syaukani berbalik menjelaskan, ya, tentang kewajiban penguasa terhadap rakyat. Alaihimud dabbu anil muslimin. Mereka wajib untuk
membela apa? Kaum muslimin. Ya. Wajib untuk membela kaum muslimin. Ya, wa kaffu yadidh zalim, dan wajib untuk menahan tangan orang yang berbuat kezaliman. Ya. Karena itu seorang penguasa, ya, dia wajib untuk melihat apa yang maslahat bagi rakyatnya. Apa yang maslahat bagi apa? Rakyatnya. Sebab kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya ini, Rasulullah telah mengingatkan di dalam hadits Ma'qil bin Yasar riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma lam yahut binushiha." Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, "Yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li rahiyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada satu muslim pun, satu hamba pun yang Allah berikan padanya tanggung jawab sebuah kepemimpinan. Dia mati, tatkala dia mati dalam keadaan dia berbuat ghasyun, mengkhianati kepemimpinannya, maka Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya apa? Untuknya surga. Ya. Dan kewajiban dari penguasa, kalau dia adalah penguasa, dia harus menahan tangan orang-orang yang berbuat zalim. Tidak dia biarkan ada orang yang berbuat zalim di tengahnya. Ya, dia berusaha untuk menghindarkan segala bentuk kezaliman, ya, dari kaum muslimin. Karena itu dia diperintah untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Untuk menegakkan apa? Hukum-hukum Allah. Dan diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu kalau salah seorang dari mereka mencuri dan dia dari golongan yang mulianya, maka ditinggalkan hukum had terhadapnya. Tapi kalau dari golongan rendahan, maka ditegakkan padanya hukum. Ya. Maka ditegakkan hukum padanya. Ini yang membinasakan umat sebelum kita. Kemudian wa hifdzu dzugurihim, dan dari kewajiban seorang pemimpin hifdz dzugurihim, dia harus menjaga sagar. Ya, sagar ini adalah wilayah perbatasan yang terancam oleh orang-orang kafir. Ya, terancam oleh orang-orang kafir. Mereka punya kewajiban untuk menjaga hal itu. Wa tadbiruhum bisyara' fil abdani wal adyan wal amwal. Wah, ini ucapan ringkas dari Imam Syaukani, tapi pemaparannya perlu daurah. Ya. Iya, betul ini. Ya, beliau berkata, ya, dan kewajiban penguasa adalah mentadbir mereka dengan syariat. Ya, mengatur mereka dengan syariat pada badan mereka, pada agama mereka, dan pada harta mereka. Ya, ini luas sekali cakupannya. Sebab seluruh pembahasan fikih as-siyasah syariah dalam ucapan Asy-Syaukani ini. Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau, wa tafriqu amwalillahi fi masarifiha. Dan dari kewajiban penguasa, dia membagi harta-harta Allah itu pada tempat-tempatnya. Maksudnya di sini pada zakat, ya, pada al-khumus, dan yang lainnya dari kewajiban yang harus dibagi, dia bagi pada tempatnya masing-masing. Kemudian kata beliau, wa adamul isti'thari bima fawqal kifayati bil ma'ruf. Dan hendaknya dia tidak menyimpan, ya, di atas apa yang sudah mencukupinya bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Jadi kalau misalnya, ya, penguasa diberikan wewenang atas sesuatu dan dia sudah mendapatkan kecukupannya, maka jangan dia menyimpan sesuatu di atas kecukupan tersebut. Bahkan harusnya diarihkan untuk hal yang terdapat di dalamnya kemaslahatan dan kebaikan untuk umat. Kemudian kata beliau, wal mubalaghatu fi islahis sirah wasyarira. Ya, ini dari kewajiban yang sangat agung, bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki as-sirah, ya, memperbaiki keadaan, ya, memperbaiki akhlak perjalanan umat Islam, ya, dan memperbaiki as-sarirah, dan memperbaiki apa yang ada di dalam hati. Ya, ini cakupannya memperbaiki tauhid kaum muslimin, ya, membersihkan hati-hati kaum muslimin dari hal-hal yang terhitung sebagai penyakit hati, dari hasad, dengki, riya, ya, dan sebagainya. Ya, ini kalimat-kalimat dari Imam Syaukani, semuanya ringkas tapi, ya, cakupannya sangat mendalam sekali. Nah, lillahi darruhu. Baik, sampai sini selesai ya pembahasan kita. Dan di manuskripnya yang ditulisan tangan Imam Syaukani itu ada tambahannya di akhir, tertulis ilahuna intahal mukhtasar bi khatti muhallifihi Muhammad ibn Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Ya, tertulis begitu di akhirnya, sampai di sini selesai ringkasannya. Jadi beliau anggap ini kitab adalah ringkasan. Ya. Selesai dengan tulisan tangan penulisnya Muhammad bin Ali
bin Muhammad Asy-Syaukani rahimahullah. Baik. Manuskripnya ada ya, bagi siapa ikhwah yang ingin memilikinya, mungkin dia bisa minta sama panitia nanti difotokopikan. Ya. Kalau dia ingin mencocokkan sendiri dengan tulisan tangan Imam Syaukani, ya silahkan. Baik. Baik, ini akhir dari pembahasan kita. Dan alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semua sehingga selesai juga pembahasan kita pada acara daurah fikih kali ini. Ya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan ikhlasan di dalam ucapan dan amalan, dan kita diberikan taufik dan inayah di dalam melaksanakan segala yang kita ketahui dan mengamalkan apa yang Allah amanahkan kepada kita. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diajari hal yang kita jahil tentangnya dan kita diberi manfaat ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala umur dan segala waktu dan memberkahi segala kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemudian saya ingatkan bahwa selepas zuhur seperti biasa ada tausiah ya, dan juga ini akhir dari dari penyampaian saya ya, dan tentunya antum masih punya urusan dengan pondok ya. Pondok harus menyampaikan penutupan untuk acara ini ya, supaya dianggap selesai acaranya ya. Baik, jadi saya hanya sebagai pemateri dan materi saya sudah selesai ya. Baik, fadhal hafizakumullah. Kita sholat duhur dulu mungkin. Sudah.